Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait hilirisasi sejumlah komoditas pertambangan menjadi tantangan tersendiri untuk para calon presiden yang berlaga pada Pilpres 2024. Masing-masing tim pemenangan Capres-Cawapres memiliki pendapat yang berbeda terkait dengan langkah hilirisasi industri ke depannya. Seperti yang dilontarkan tim pemenangan Anies Muhaimin, Thomas Lembong, yang menganggap pemerintah saat ini hanya fokus pada hilirisasi. Padahal menurutnya, masih banyak sektor yang bisa digenjot oleh pemerintah selain hilirisasi. Dampak lapangan kerja itu minim, mungkin kontribusi pada angka pertumbuhan ekonomi lumayan, tapi ini bukan berujung kepada penambahan lapangan pekerjaan, perbaikan penghasilan pekerja, karena ini semua pada modal mulai dari tambangnya sampai ke smelternya, ujar Thomas Lembong. Thomas bahkan membeberkan data bahwa saat ini industri jasa dan pariwisata yang berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan perbaikan penghasilan pekerja. Tidak hanya itu, Thomas juga mengatakan kebijakan hilirisasi ini tidak tepat sasaran karena tidak sesuai dengan realita pasar. Pemerintah dianggap terlambat melakukan hilirisasi nikel. Menurut perhitungan Thomas, kendaraan listrik nantinya menggunakan baterai berjenis lithium ferrophosphate atau LFP. Masih senada dengan Thomas, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud MD yakni Heru Dewanto yang menganggap pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada hilirisasi, melainkan supply chain dari hulu ke hilir. Karenanya bagi tim Ganjar Mahfud, infrastruktur juga menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk menjalankan rantai pasok logistik nasional dan global. Tidak hanya berfokus tentang hilirisasi, Heru menyatakan Ganjar Mahfud juga mencari mesin-mesin perekonomian yang berbasiskan lingkungan hijau. Selanjutnya, tim pemenangan Prabowo Gibran Derajat Hawibowo yang punya pendapat berbeda dengan yang lainnya. Menurutnya, hilirisasi di pemerintahan Jokowi adalah amanat undang-undang sejak era pemerintahan SBY. Derajat menjelaskan bahwa hilirisasi yang dibarengi dengan pengembangan industri menjadi salah satu langkah Indonesia guna melepas status middle income trap. Apapun kritik yang ada, kebijakan hilirisasi ikut membantu menjaga surplus perdagangan kita. Datanya sudah terbukti, ujar Derajat Hawibowo.